cek, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan nge-vlog pakai Air King bibir merah yang kemarin di review punyaan Kang Jang. Hari ini masih pagi, jam 6. Kita akan nge-vlog sekaligus ngembaliin motor ke yang punya Kang Jang. Nah, hari ini Bandung lagi sejuk karena semalam full hujan. Cuaca sangat dingin. Kita nge-vlog perjalanan kurang lebih 20 menit. Kita muter dulu. Tadi habis ngisi bensin. Nah, untuk impresinya atau kesan pertamanya naik motor Air King Cobra bibir merah full ori, sangat-sangat nyaman, apalagi knalpotnya yang masih original, nggak ada suara apapun, nggak berisik, adem, malah hampir kayak Matic. Kalaupun ada suara motor, wajar lah, suara yang nggak terlalu ini, ada amulan. Kita kabut sedikit. Kalau masih original, pasti kebut itu suara filternya kedengeran. Nah, mungkin di video kedengeran. Jam segini tuh kayak jam mau San Mori. Biasanya jam 6 berangkat, setengah 6. Karena posisinya lagi musim hujan, apalagi siang. Tadinya mau siang, tapi takutnya hujan karena lagi hujannya lagi deras-derasnya. Semalam juga dari siang sampai subuh tadi baru reda hujannya. Untuk Air King mau original mau bobokan tetap enak di mesin. Tenaga juga enak, bawah atas. Beda sama dua tak yang lain yang kalau masih ori biasanya suka ada agak nahan. Kalau untuk Air King enak. Ini motor benar-benar full original, belum di porting, belum diorek. Masih full original. Tenaganya masih tenaga gimana ya, halus gitu. Tarikannya tetap, jengatnya tetap ada, ciri khas Air King. Untuk bensin masih lebih irit karena full original. Dari kelistrikan semua original. Seperti biasa kita melalui pasar dulu, pasar Dangdut.
ya jam segini jam-jamnya belanja, tapi nggak terlalu padat. Banyaknya itu yang subuh, yang belanja subuh. Oh iya, saya ulangi lagi untuk konsumsi bahan bakar. Kalau yang original itu full Pertamax ataupun Pertamax turbo sangat-sangat irit, tenaga juga enteng. Kalau untuk Pertalite sama juga irit, nggak kayak yang sudah diorek. Kalau kayak Yamaha YT kepunyaan saya udah di porting, oilnya juga sudah diganti, main jet pilot jetnya juga udah gede, boros. Sekarang jarak ke rumah Hanjang atau ke bengkel dari rumah di Jatinangor ke daerah Sapan sekitar berapa kilo ya, hampir 10 kilo ya, bolak-balik sekitar 10.000 15.000 itu Pertalite, cukup boros. Kemungkinan perkiraan kalau yang original seperti ini lebih irit, hampir kayak Matic mungkin. Tapi kalaupun seirit-iritnya 2 tak akan irit kayak Matic ataupun kayak nanti. Ada satu lagi program di channel YouTube saya, selain review, selain nge-vlog, kita juga nanti bikin podcast. Kita wawancara teman atau bintang tamu untuk untuk melakukan podcast tentang khususnya di bidang otomotif, tentang sejarahnya dalam otomotif, dalam berbagai macam hal di bidang otomotif. Kita tidak akan membahas pribadi yang lebih khusus, nanti kurang seru karena channel saya hanya membahas tentang otomotif, khususnya sepeda motor 2, sepeda motor roda 2 yang tentu para penghobinya banyak. Insya Allah nanti saya undang dalam podcast. Ini sudah memasuki jam 6 lebih atau setengah 7. Cuacanya sangat mendung, tapi nggak hujan. Tadi subuh baru berhenti hujannya. Hari ini jalanan kosong karena sedang hari libur panjang dari hari Sabtu, sekarang hari Senin. Saya juga belum melihat tanggalnya, tanggal berapa. Masuk itu hari Kamis kalau nggak salah. Libur panjang, banyak orang yang mudik. Kita muter dikit dulu ke Komplek Kencana sambil nyari-nyari sarapan. Tapi kayaknya mah nggak ada, bukan nggak ada, malas ketang. Kita langsung aja ke Rumah Hanjang, takut keburu hujan. Nah, untuk boring ini seri master YP1 kalau nggak salah, masih OS 0, belum porting.
tetap enak, tetap nyaman. Dan sekarang boring seri EP juga harganya sudah lumayan di kantong, seharga motor Matic Mio mungkin. Kalau untuk yang originalnya itu hampir seharga RX mungkin, di angka 9 sampai 10 juta untuk di Bandung sendiri, karena emang langka, apalagi yang OS 0 belum porting, itu sangat-sangat mahal. Yang masih punya boring seri Y itu dulu Kang Babay, RKRI juga kalau dari RKRI. Kalau satu lagi itu kepunyaan Bos Jen, itu boringnya masih seri Y, yang dulunya itu kepunyaan Ketu Heru, dibeli sama Bos Jen. Wah, itu seri Y 4 bener-bener mulus, OS 0. Perbedaannya cuman apa ya, di bahannya itu benar-benar bagus, bandel. Kemarin juga motor Bos Jen baru aja apa ya, nge-gym mungkin ya, sampai patah sehernya, tapi boringnya mah tidak ada cacat sedikit pun. Itulah kualitas dari boring-boring seri dulu, khususnya seri Y Cobra ataupun YP Master. Kualitas bahannya masih terjamin. Jangan boring saja, banyak-banyak spare part, entah itu di motor apapun yang notabene masih ada pembuatan atau spare part yang dibuat dari Jepang, masih bagus, bahkan kualitasnya jauh-jauh lebih bagus secara kualitas dan kuantitas. Keawetan juga ya, apalagi kepresisian. Makanya harga-harga spare part motor jadul yang khususnya masih spare partnya produksian dari Jepang itu mahal. Mau motor apapun, jenis motor apapun, entah itu sport, matic, apalagi barang-barang yang NOS, new old stock, itu wah harganya wedan. Tapi sebanding, kalau untuk para penghobi atau para pecinta otomotif, membeli barang-barang dari Jepang, spare partnya biar lebih bandel, awet, dan kualitasnya sangat tinggi. Nah, kita masuki daerah Bobodolan, kampung Bobodolan. Saya sama Enjang terpaut 2 desa. Ini desa Cekek Kulon, nanti Kang Enjang desa Tegal Sumedang. Kalau anak-anak Kang Heru atau Ketu itu terpaut satu desa tetanggaan sama Tegal Sumedang, desa Sukamana. Jalanannya becek kawan, karena semalam hujan, kayaknya baru reda tadi subuh. Pas tadi bangun subuh juga buat sholat masih hujan, dan sekarang juga cuaca masih mendung. Kalau untuk sekarang daerah Cekek alhamdulillah, yang sudah bertahun-tahun banjir sekarang sudah tidak banjir. Mungkin dari beberapa daerah atau beberapa titik di Rancakek ada yang masih banjir, tapi nggak sebesar banjir zaman dulu. Terakhir itu banjir 2021, itu masih besar.
Dan untuk jalanan-jalanan di perkampungan sekarang alhamdulillah sudah pada bagus, pembangunan mulai rata. Ada sebagian karena ya belum, mungkin semoga aja nanti Cekek lebih maju, lebih tertata, lebih nyaman. Bentar lagi sampai, sekitar 500 meteran lagi. Ini sudah memasuki daerah Bancabango. Nah, begini mungkin impresi menggunakan motor Ereking Cobra yang masih full ori, apalagi ini seri bibir merah, ikonik, langka, jarang. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Kang Jang sudah meminjamkannya untuk saya review. Sungguh-sungguh nyaman. Bagi Anda pecinta motor 2 tak, saya kasih tahu kalau memiliki motor 2 tak itu enak, nyaman, tenaga, kecepatannya dapat, semuanya dapat. Kalau boros dikit wajar, itu sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga oleh motor 2 tak itu sendiri. Mau kalian F1 ataupun motor 2 tak apapun enak. Kalau untuk Ereking, bagi kalian yang positioning ridingnya nggak mau nunduk, Ereking enak, posisinya nyaman. Buat touring apalagi nggak cepet pegel. Tenaga juga enak, enteng. Spare part juga lumayan mudah didapat karena banyak komunitas-komunitas di Bandung khususnya untuk mendapatkan spare part. Di online juga banyak. Bahkan sekarang kualitas spare part Ereking yang lokal itu sudah meningkat kualitasnya. Seperti kalau boring itu Tuto, ada Taka, itu boring-boring yang bener-bener enak, yang kualitasnya lumayan bagus ya. Kalau menyamai dari seri Y atau spare part Jepang nggak akan sampai, kecuali kalau misalnya si produsennya itu berani ngeluarin atau ngeproduksi hampir kualitasnya seperti barang Jepang, wah mungkin bisa menyaingi. Tapi untuk Ereking yang penting itu oli samping. Jangan beli oli samping yang kurang bagus kualitasnya, karena sayang lah motor antik, motor yang emang bener enak itu perawatannya kurang maksimal atau perawatannya asal-asalan, sayang. Mending pakai Matic aja. Nah, karena mesin apapun atau motor apapun perawatannya jelek, ya jelek. Apalagi kita selaku penghobi dipakai juga buat nyari ekonomi. Motor itu harus benar-benar terjaga karena dipakai setiap hari buat kerja, buat touring, buat dipakai main. Nah, kita sudah sampai. Nanti belok ke sini ke rumahnya. Nah, mungkin sekian video review kali ini atau video vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya.